Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti, seorang ulama karismatik ahli sunnah wal jamaah yang ada di Suriah, punya kitab berjudul Fiqhu Sirah An-Nabawiyah. Beliau hanya menyimpulkan 6 poin penting yang terdapat di dalam khutbah wada'nya Nabi. 6 poin penting. Di dalam khutbah Al-Wada' yang Nabi sampaikan, poin yang pertama, bahwa nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan Allah menjauhkan kasih sayangnya, dan Allah akan siapkan bagi orang tersebut azaban azima, azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau, yang lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat pada tahun 458 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, yang lahir pada tahun 273 Hijriah, wafat pada tahun 290 Hijriah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallaha yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah." Siapa yang membantu seseorang untuk membunuh seorang muslim, dalam riwayat yang lain mukmin, riwayat yang lain muslim, seorang mukmin atau seorang muslim, walaupun dia tidak terlibat secara langsung di dalam membunuh, dia membantu dengan sepotong kata, maka nanti dia bertemu dengan Allah, laqiyallaha azza wa zal. Dalam riwayat yang lain disebut yaumal qiyamah, dia bertemu dengan Allah di hari kiamat. Riwayat yang lain dihapus yaumal qiyamah, dia bertemu dengan Allah maktuba baina ainai, ada tulisan di jidatnya, aisun min rahmatillah, dia terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang sangat besar, dosa menghilangkan nyawa orang mukmin, dosa menghilangkan nyawa orang muslim, itu dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi katakan, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar, kedua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh harusnya dia yang masuk neraka, kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka?" Nabi katakan, karena yang terbunuh juga ada niat membunuh, hanya saja dia kalah di dalam duel tersebut. Ini konteksnya bertengkar, berkelahi, tawuran, dua-duanya neraka, mati konyol. Bahkan membunuh juga dilarang kepada orang non-muslim yang tidak memerangi orang Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadah lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha
tujadu min masirati arba'ina ammah. Siapa yang membunuh orang non muslim yang sudah melakukan perjanjian damai dengannya dan tidak memeranginya, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Padahal bau surga itu dapat dicium perjalanan 40 tahun. Jadi luar biasa wasiat Nabi di dalam khutbah al-wada'. Di dalam kitab Subulus Salam, karya Imam As-Sun'ani mengatakan, bahkan syariat Islam melarang membunuh hewan-hewan yang tidak bersalah, yang tidak mengganggunya, itu dilarang dibunuh. Memang ada beberapa riwayat hewan-hewan yang Nabi perintahkan untuk dibunuh karena ada mudarat, seperti tikus, seperti ular, seperti kalajengking, seperti burung elang, seperti anjing gila, anjing rabies. Kalau anjing yang tidak rabies dilarang dibunuh karena ada faktor membahayakan. Tapi selain daripada itu juga ada larangan membunuh semut, membunuh lebah, membunuh burung hudhud, dan seterusnya dan seterusnya. Para ulama mengatakan adapun masalah serangga itu boleh dibunuh, tapi dibunuhnya tidak membabi buta. Di zaman dahulu ada seorang nabi sedang duduk berzikir. Diceritakan dalam kitab Subulus Salam. Di tengah-tengah ia berzikir, ada semut yang menggigitnya karena dia duduk di bawah pohon. Semut yang menggigitnya itu dia bunuh. Kemudian sarang semut yang di dalamnya banyak semut juga dibakar. Ini seorang nabi juga dibakar. Ketika sudah selesai dibakar, Allah wahyukan kepada nabi tersebut dan Allah menegur. Jadi bukan berarti di sini seorang nabi melakukan dosa, tidak. Mereka tidak melakukan dosa. Ma'sum. Tapi ada pelajaran di dalam peristiwa tersebut. Allah menegur. Dua hal yang Allah tegur. Yang pertama, tidak boleh mengazab makhluk Allah menggunakan api. Kita membunuh tidak boleh menggunakan api kepada serangga-serangga yang mengganggu atau hewan-hewan atau manusia. Yang kedua, Allah menegur nabi tersebut, yang menyakitimu kan hanya seekor. Lantas kenapa yang tidak bersalah engkau bunuh juga? Semut-semut yang tidak bersalah engkau bunuh juga. Allah tegur. Jadi Islam mengajarkan seperti itu, melarang melakukan kezoliman. Bab tadi sebenarnya kalau orang awam masuknya zolim, yang mengganggu dua ekor, sarang-sarangnya kita bakar, seluruhnya kita bunuh. Walaupun ada khilaf di kalangan para fuqaha tentang masalah membunuh serangga, membunuh semut, membunuh lebah, ini ada khilaf. Kalau sudah mengganggu boleh dihilangkan, tapi dengan catatan tidak boleh menggunakan api. Itu wasiat pertama Nabi Muhammad di dalam khutbah al-wada'. Kemudian poin kedua di dalam khutbah al-wada', Nabi menyampaikan kepada seluruh sahabat untuk menghilangkan seluruh tradisi-tradisi jahiliyah. Tradisi-tradisi jahiliyah, tanda kutip, tradisi-tradisi jahiliyah yang buruk. Karena nanti ada tradisi jahiliyah yang baik, Nabi lestarikan tradisi tersebut. Bahkan sampai hari ini kita lakukan tradisi itu. Itu tradisi jahiliyah. Akikah. Akikah itu adalah tradisi jahiliyah. Sebelum Islam ada, tradisi akikah sudah ada di kalangan bangsa
Quraisy, orang-orang Makkah, dan itu tradisi jahiliyah. Pernyataan dari seorang bernama Buraidah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Buraidah mengatakan, kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah, idza wulida li ahadina gulam, apabila lahir seorang anak di antara kami, dzabaha syat, maka sang ayah menyembelih seekor kambing, walattaha ra'sahu bidamiha, kemudian kepala sang anak diusapkan dengan darah dari hewan yang disembelih. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nazbahu syatan wa nahluku ra'sahu wa nunaddihuhu bi za'faran. Tapi ketika Islam hadir, tradisi ini tidak dihilangkan karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Budaya ini tidak dihilangkan karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi Islam datang meluruskan. Yang awalnya niat menyembelih hewan tersebut untuk berhala, Nabi rubah niatnya untuk Allah. Yang tadinya darah diusapkan di kepala anak, Nabi rubah, jangan pakai darah najis, tapi diusapkan dengan minyak wangi, za'faran. Jadi ini tradisi jahiliyah yang ada nilai-nilai kebaikan dilestarikan. Dakwah seperti inilah yang dibawa oleh Wali Songo. Tidak semua tradisi dan budaya itu bertentangan dengan syariat, bahkan jadi referensi hukum dalam fikih. Al-adah muhakkamah, adat yang baik bisa dijadikan standar hukum agama. Diistilahkan dengan nama al-urf. Al-urf artinya tradisi atau adat. Dalam mazhab Abu Hanifah menjadikan referensi utama dalam hukumnya. Yang dimaksudkan dalam khutbah tersebut tradisi-tradisi jahiliyah untuk dihilangkan, yaitu tradisi-tradisi buruk, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Di antara tradisi-tradisi buruk, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, apabila lahir anak perempuan, mereka kuburkan hidup-hidup karena menganggap itu satu aib. Tawaf di Ka'bah dalam keadaan membuka aurat, tidak telanjang bulat tapi membuka aurat, itu juga tradisi yang tidak baik. Riba, praktek rentenir, meminjam uang sekian nanti diganti berbunga, ini dihapus, tradisi jahiliyah. Dikatakan di dalam Al-Quran, qalu innama, ya sesungguhnya al-bai'u mislur riba, jual beli seperti riba. Itu pernyataan orang-orang musyrik, seperti riba. Allah tegaskan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tradisi buruk lainnya yang ada di masa jahiliyah, mereka wanita-wanitanya berdandan kemudian menonjolkan auratnya. Maka sangat salah dan keliru jika ada yang berpendapat bahwa jilbab, ya terlepas dari khilaf para ulama, cadar wajib, cadar sunnah, bagian wajah dan telapak tangan bukan aurat, ini pembahasan khilafiyah di kalangan para fuqaha. Tapi substansinya menutup anggota tubuh dari menonjolkan aurat dari kalangan wanita khususnya, itu adalah satu syariat dari Allah, bukan budaya. Karena budaya yang disebutkan oleh para ahli tafsir, pakaian wanita di zaman tersebut bagian atas ada kain. Di masa jahiliyah di Makkah khususnya ada kain, tapi rambut terbuka. Kain ini menutup, ya terjulur sampai ke bawah, tapi tidak sampai menutup bagian dada. Makanya jilbab itu artinya kain yang ada di atas kepala, terjulur sampai menutup bagian dada wanita. Dadanya terbuka. Inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran,
Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu bagian dadanya terbuka. Kemudian pakaian itu membentuk fisiknya. Jadi aurat itu ditutup. Makna ditutup bukan berarti seluruhnya tertutup, kemudian bagian tubuhnya terlihat transparan atau kainnya ketat sehingga tubuhnya itu terlihat bentuknya. Itu yang dilarang di dalam Islam. Dan ini budaya yang buruk yang dihilangkan oleh agama Islam. Jadi pakai hijab hukumnya wajib berdasarkan konsensus para ulama. Menutup aurat hukumnya wajib. Tidak ada khilaf. 4 mazhab. Itu bisa dilihat dalam kitab Rawaihul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Wasiat dan poin yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya yang ketiga, penetapan zaman. Penetapan zaman dan waktu. Nabi sampaikan di dalam khutbah, karena sebelum Islam hadir, bangsa Arab khususnya apabila melaksanakan ibadah haji, mereka tetapkan waktu sesuka hati mereka. Jadi kapan pun bisa haji. Maka Islam hadir mengatur, tidak setiap saat bisa melaksanakan ibadah haji. Ada waktu-waktunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Dzulqa'dah, Syawal sudah mulai, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 saja. Sisa dari bulan tersebut tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi menekankan bahwa haji ada waktunya. Maka Allah turunkan firman di dalam Al-Quran, ya, faman farada fihinna al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang ditentukan. Maknanya melaksanakan ibadah haji itu ada waktunya, ada bulannya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apabila kalian diwajibkan melaksanakan ibadah haji, maka jangan berkata kotor dan jangan melakukan kefasikan dan jangan berdebat dan bertengkar di saat melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Segala kebaikan yang kalian lakukan Allah mengetahuinya. Tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna ya khairal jad at-taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi Nabi menetapkan waktu-waktu berhaji. Sebelumnya bebas, kapanpun bisa berhaji. Kemudian Nabi tegaskan di 12 bulan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nabi tegaskan di 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Allah sudah tetapkan bulan tersebut di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun mutawaliyatun." 4 bulan yang dimuliakan, 3 berurutan. Wa wahidun fardun, dan yang satunya terpisah. Yang berurutan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Adapun yang terpisah Rajab Mudhar alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Yang terpisah adalah bulan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itu isi khutbah, poin ketiga dari khutbah wada'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat,
yang Nabi sampaikan bahwa diperintahkan kita memuliakan kaum wanita. Dijadikan satu surat An-Nisa, surat wanita atau surat perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Saya perintahkan kepada kalian wahai kaum lelaki umat Islam, senantiasa mewasiatkan kebaikan kepada wanita-wanita kalian. Wanita-wanita kaum muslimin, yang pertama yang harus kita muliakan adalah ibu kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, "Al-jannatu tahta aqdami al-ummuhati." Al-jannatu tahta aqdamil ummuhati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah seorang wanita. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menyatakan makna surga di bawah telapak kaki ibu artinya ketika kita taat kepadanya dan kita berbakti kepadanya, maka hal tersebut adalah hal yang memudahkan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridha walidaini. Ridhonya Allah terletak di ridhonya kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Du'aul walid liwaladihi kad du'ail anbiya li ummatihi." Doanya orang tua kepada anaknya itu sama seperti doanya para nabi kepada umatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan oleh Nabi. Wasiat poin ketiga. Poin keempat yang Nabi sampaikan, bahwa Nabi sudah meninggalkan dua pusaka yang apabila kita berpegang dengan dua pusaka tersebut, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka yang pertama Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Malik, walaupun hadis ini mursal, dia terputus sanadnya kepada Nabi, tapi dimasukkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta karena maknanya sahih. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata nabiyyih." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat. Al-Quran dan sunnah Nabi. Di dalam riwayat yang lebih sahih, ini mursal. Kalau riwayat kedua ini ashah, riwayatnya lebih sahih dan lebih banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis, seperti riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum tsaqalain." Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Kalau dua pusaka ini kalian pegang, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua itrati ahla baiti, yaitu anak keturunanku, ahlul baitku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis jauh lebih sahih. Namun Al-Imam Mula Al-Qari mengatakan yang dimaksud ahlul bait yang harus kita jadikan pusaka yaitu ahlul bait yang ahli ilmu, yang paham Al-Quran dan hadis Nabi dan punya sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki manhaj yang jelas kebenarannya. Itu pernyataan Mula Al-Qari. Ahlul bait secara garis besar anak turunan, itrati anak turunan, turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain. Ini dua turunan dari Al-Hasan dan Husain wajib kita cintai, tapi tidak wajib kita belajar. Yang diperintahkan kita wajib belajar kepada yang berilmu dari Ahlul Bait.
Itu pernyataan Mula Ali Qori. Tapi kalau cinta wajib kepada seluruh ahlul bait. Tapi ingin mendapatkan petunjuk yang benar, tentunya ahlul bait yang ahli ilmu. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi pusaka Al-Quran dan ahlul bait Rasulullah. Ini pernyataan Mula Ali Qori, ulama besar Afghanistan. Belajar juga kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga pernyataan Imam Al-Munawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mencoba memadukan dua hadis tersebut atau dua riwayat, karena riwayat yang disebutkan tadi banyak di beberapa kitab, terutama yang Ahlul Bait, dua pusaka Al-Quran dan Itrati Ahlul Bait. Walaupun teksnya berbeda tapi substansinya sama. Ibnu Hajar Al-Haytami coba mengkompromikan, ya, karena ada usulan dari ulama hadis, idza ta'aradat riwayatani fasunna jam'u bainahuma. Imam Nawawi mengatakan kalau ada dua hadis seakan-akan kontradiktif, kemudian riwayatnya sama kuat, maka solusinya adalah menggabungkan dua makna hadis tersebut. Maka Ibnu Hajar menyatakan kedua riwayat tersebut benar. Pusaka yang pertama Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi, pusaka yang berikutnya sunnah Nabi Muhammad, karena hadis juga itu yang menjelaskan agama kita. Maka maksud daripada dua hadis tersebut bahwa dua pusaka yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlul Bait Nabi, yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlul Bait Nabi. Karena kalau hanya Al-Quran dan Sunnah sebagai pusaka, kemudian ada ulama-ulama yang muncul zaman sekarang, pemahamannya ekstrim, dia menggunakan Al-Quran dan hadis juga, kaum Khawarij. Pemahamannya salah terhadap Al-Quran dan Sunnah karena tidak punya sanad ilmu. Pepatah Arab mengatakan, kam min aibin qaulan sahiha wa afatahu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang menyalahkan pendapat yang benar karena sebab pemahamannya yang salah. Maka pusaka itu tidak bisa terlepas dengan Ahlul Bait. Pusaka Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dan juga menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah ulama-ulama Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah bingung kalau zaman sekarang muncul beberapa firqah dalam Islam yang semuanya mengaku ahli surga, semuanya mengaku penghuni surga dan benar manhajnya. Tidak ada jaminan. Yang Nabi jamin adalah pusaka yang terjaga Al-Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ulama-ulama yang bukan Ahlul Bait tapi sanad ilmunya kepada Ahlul Bait. Maka bisa dipastikan 4 mazhab tidak pernah salah. 4 mazhab seluruh pendapatnya benar, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Mizan Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya pendapat mereka juga salah, mereka tidak berdosa. Dan kita yang mengikuti tidak berdosa dan tidak salah. Kenapa? Karena mereka sudah beristihad dengan ilmu di dalam masalah-masalah yang belum ada penjelasan yang secara jelas. Maka tidak ada yang salah 4 pendapat tersebut. Tapi diajarkan untuk kita mengikuti satu madhab agar tidak tercampur. Namanya taflik. Taflik itu yang dilarang, mencampur-campur madhab dan beragama hanya mencari-cari yang mudah. Di situ sudah main hawa nafsu. Kenapa 4 imam ini Nabi sudah memberikan garansi ilmu mereka itu diakui jauh sebelum mereka lahir. Nabi sudah menyebutkan kehadiran mereka. Kelak akan datang muncul ulama ahli ilmu dari bangsa Quraisy, akan muncul ahli ilmu dari kota Madinah, akan muncul ahli ilmu dari Persia. Nabi sudah sebutkan.
Karena 4 ulama besar tersebut gurunya Ahlul Bait. Tidak bisa terputus dengan Ahlul Bait. Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik yang belajar kepada Imam Ja'far. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Maka inilah ilmu yang harus kita perhatikan, ilmu agama. Unzur mimman takhuzuna dinakum. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Itu kata Muhammad bin Sirin tabi'in. Dan juga Imam Muslim menempatkan al-isnad minad din, sanad ilmu bagian dari agama. Sudah berapa? 4. Yang kelima yang Nabi sampaikan, keempat ya? Oh, sekarang yang keenam. Yang keenam yang Nabi sampaikan di dalam khutbah Al-Wada', diperintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Selama pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada syaratnya. Selama pemimpin tersebut membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman. Substansinya di sini kalau ada panggilan orang-orang beriman, setelahnya ada perintah atau larangan. Dalam substansi ayat ini adalah perintah. Artinya orang yang taat kepada pemimpin dipanggil orang-orang beriman. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan pemimpin kalian. Ketika Allah menyatakan taat kepada Allah, ada kata kerja, atiu, taatilah Allah. Ada kata kerja, fil amr, kata kerja perintah. Ketika Allah menyampaikan informasi taat kepada Rasulullah, ada kata kerja perintah, atiur rasulah. Tapi ketika ulil amri minkum, tidak ada kata kerja di situ, tidak ada kata perintah di situ. Ini tafsiran seorang ulama bernama Syekh Muhammad Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Kitabnya Adwa'ul Bayan, menafsirkan Al-Quran menggunakan Al-Quran. Nama kitabnya Adwa'ul Bayan. Di tafsiran Al-Quran ini macam-macam. Ada namanya tafsirul Quran bil Quran, seperti Al-Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar. Itu menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini tafsiran, metode tafsiran yang sangat baik. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dari penafsiran hadis Nabi. Namanya hadis tafsir riwayat. Tafsir riwayat menggunakan ilmu pengetahuan, tafsir ilmi menggunakan iptek, dan seterusnya. Ini metode menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Muhammad Asy-Syinkiti mengatakan, kenapa ketika taat kepada Allah ada kata kerja, taat kepada Rasulullah ada kata kerja, taat kepada pemimpin tidak ada kata kerja? Maknanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah hukumnya absolut, mutlak, tidak boleh diprotes. Walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita, tapi selama perintah itu ada, datang dari Allah, perintah tersebut datangnya dari Nabi Muhammad, kita sebagai orang beriman selayaknya kita patuh dan tunduk kepada perintah tersebut di atas perintah yang lain. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kalau orang Yahudi mengatakan kami dengar itu perintah, wa asaina, tapi kami ingkari. Tapi orang beriman sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati perintah tersebut. Adapun pemimpin tidak absolut, tidak mutlak. Selama aturan yang dibuat, keputusan yang dibuat itu keputusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan ketaatannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai orang beriman wajib tunduk dengan perintah tersebut dan wajib
taat kepada pemimpin tersebut. Maka ketika perintah aturan yang dibuat adalah aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan hukum yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, maka tidak boleh taat. Luar biasa Al-Quran menempatkan setiap kata punya makna. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Bahkan orang tua kita yang Allah perintahkan untuk taat dan hormati, tapi ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan hukum Islam, kita diperintahkan tidak taat kepadanya, tapi tetap diperintahkan berbuat baik kepadanya. Berbuat baiknya tetap, tapi taat dengan perintah yang bertentangan dengan hukum Allah tidak boleh ditaati. Nabi katakan dalam hadis Sahihul Bukhari, innama ta'a fil ma'ruf, taat itu hanya di dalam perbuatan baik, tidak ada ketaatan dalam perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana bisa dinyatakan dia orang yang beriman kepada Allah di saat yang sama dia hanya mencari ridho makhluk? Bagaimana ini makhluk manusia bahagia, bagaimana manusia senang, tapi dia lupa di saat yang sama dia membuat murka Allah Subhanahu wa taala karena melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 6 poin wasiat atau khutbah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah, dinamakan dengan khutbatul wada', karena khutbah ini merangkum seluruh ajaran Islam. Maka Allah tutup dengan wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Hari ini selesai Nabi khutbah, Allah turunkan wahyu kepada Nabi, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan hari ini aku ridho kepada agama Islam. Ulama Imam Suyuti mengatakan, sebagian ulama mengatakan inilah wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis ketika mendengarkan wahyu tersebut dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah sering engkau mendengar Nabi sampaikan wahyu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan makna yang beliau nyatakan, bahwa kalau agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah, maka tugasnya Nabi sudah selesai. Apabila tugasnya Nabi sudah selesai, maka tidak lama lagi Nabi akan meninggalkan kita. Itulah yang membuat saya menangis, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebagian ulama mengatakan itu bukan ayat terakhir atau wahyu terakhir yang turun. Ada khilaf di kalangan para ahli Al-Quran. Namun terlepas daripada itu, ini poin-poin penting yang perlu kita renungkan dan kita amalkan di dalam hidup kita.